Kejaksaan Tinggi, Kejati, Daerah Khusus Jakarta resmi menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau suap terkait eksekusi barang bukti perkara tindak pidana umum. Kepala Kejati DKI, Patris Yusrian Jaya, menyatakan bahawa penyelidikan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah nomor Prin 06/M 1/FD 1/2025 tertanggal 24 Februari 2025. Penyidik telah mengumpulkan cukup bukti sehingga menetapkan oknum jaksa berinisial AZ sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap dalam eksekusi pengembalian barang bukti sebesar 61,4 miliar rupiah pada 23 Desember 2025, ujar Patris Yusran. Dari jumlah tersebut, sebesar 11,5 miliar diduga diterima oknum jaksa eksekutor AZ, sementara 23,2 miliar lainnya dibagikan antara dirinya dan dua kuasa hukum korban. Kasus ini bermula dari perkara di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terkait eksekusi barang bukti dalam kasus robot trading Fahrenheit. Seyogianya, uang tersebut dikembalikan kepada korban yang diwakili oleh dua kuasa hukum berinisial BG dan OS. Namun, alih-alih dikembalikan sepenuhnya, sebagian besar dana justru diduga diselewengkan. Selain menetapkan AZ sebagai tersangka, penyidik juga telah meminta keterangan dari kuasa hukum korban berinisial BG, yang kini statusnya turut dinaikkan menjadi tersangka. Penyidik menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan BG sebagai tersangka dalam perkara ini, tambah Patris Yusran. Sementara itu, satu orang saksi lainnya, yakni kuasa hukum berinisial OS, hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik. Kejati DKI mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Kami berharap semua pihak yang terkait dalam kasus ini dapat memberikan keterangan yang jujur dan transparan demi penegakan hukum yang adil, tegas Patris Yusran. Kejati DKI menegaskan akan terus mengusut tuntas perkara ini guna memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam eksekusi barang bukti perkara tindak pidana umum. Kejaksaan juga menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk korupsi di lingkungan aparat penegak hukum. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan robot trading FSP Academy Pro Fahrenheit yang dilakukan oleh terdakwa Henry Susanto DKSIA. Kurang dari 1.419 orang yang menjadi korban robot trading Fahrenheit milik FSP Academy Pro ini. Bahkan kerugian yang diakibatkan ditaksir mencapai 555 miliar rupiah. Sementara berdasarkan data kerugian korban yang diwakili oleh LQ Indonesia Law Firm adalah sekitar 39 miliar dari total 153 orang. Dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Saudara AZ. Kemudian atas bujuk rayu penasehat hukum Henry Susanto, yaitu Saudara BG dan Saudara OS, sebagian diantaranya dari 61,4 miliar ini diserahkan kepada JPU AZ dengan tujuan bahwa kedua orang penasehat hukum ini juga mendapat bagian dari manipulasi pengembalian barang bukti ini, yaitu sebesar 17 miliar yang dikembalikan melalui BG melalui OS. Dari 17 miliar ini dibagi dua dengan Saudara AZ masing-masing 8,5 miliar. Kemudian sejumlah 3
38 miliar dimanipulasi lagi sebesar 6 miliar oleh penasihat hukum BG, dan dari 6 miliar ini dibagi dua lagi dengan JPU Aset. Selanjutnya, uang yang menjadi bagian JPU Aset ditransfer ke rekening salah satu honorer di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan oleh saudara Aset uang ini sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli aset, dan sebagian lagi masih di rekening istrinya. Kemudian dari pemeriksaan tim penyidik ditemukan juga fakta bahwa uang yang didapat oleh JPU Aset ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang sedang ditelusuri oleh penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu. Selanjutnya, JPU Aset sekarang sudah menjabat sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat. Mungkin itu rekan-rekan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Kemudian 2 orang penasihat hukum BG dan OS, saat ini BG sedang kami periksa sebagai tersangka. Tadi kami lakukan penjemputan, dan kepada saudara OS kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Mungkin demikian rekan-rekan keterangan. Karena biasa dalam pemeriksaan ada yang menuduh, ada yang mengelak. Nah, ini kami untuk bisa mempublikasi ini harus melalui proses penyidikan dulu. Nah, kemudian status OS sudah dipanggil sebagai saksi, tapi belum datang. Nah, sehingga kami merasa perlu menghimbau kepada yang bersangkutan untuk segera memenuhi panggilan penyidik. Dan untuk BG, saya sampaikan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan malam ini akan langsung dilakukan penahanan. Silakan. Mas ini dari mana? Saya dari Tempo. Ingin mempertegas lagi, artinya si jaksa ini sedianya akan mengembalikan uang kepada nasabah yang dirugikan itu ya. Dan itulah kemudian mereka berupaya untuk menggelapkannya. Ya. Jadi kewajiban jaksa penuntut umum, kewajiban penuntut umum adalah melakukan eksekusi. Di dalam putusan kasasi bahwa uang senilai 61 miliar ini dikembalikan kepada para korban investasi. Para korban itu jumlah seluruhnya sekitar 1.500 orang. Tapi dalam pelaksanaannya, atas bujuk rayu dari penasihat hukum terpidana, mengajak jaksa penuntut umum untuk tidak mengembalikan seluruhnya, hanya mengembalikan sebagian saja, dan sisanya mereka bagi 23 miliar seluruh yang dibagi dari 61. Nah, sekarang kami sudah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku, dan secara internal juga proses pengawasan, pemeriksaan pelanggaran disiplin juga sedang berjalan. Tapi kami memang sengaja tidak menunggu proses disiplin ini berjalan sampai selesai. Dikhawatirkan nanti
para pihak yang terkait dengan urusan ini menghilangkan barang bukti atau melarikan diri atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat menghalangi proses penyidikan. Dari pihak yang dijadikan tersangka, dan kedua, apakah nanti penyidikan tidak mengarah kepada TPPU dengan pokok perkara gratifikasi? Dengan TPPU tidak. Kami sudah memblokir dan menyita uang yang ada di rekening senilai 3, uang cash 1,7 dalam bentuk polis asuransi 2 miliar, kemudian aset rumah yang dibeli oleh tersangka, tanah, serta uang tunai yang ada pada istri tersangka. Baik tersangka yang berasal dari JPU maupun tersangka yang dari penasihat hukum tadi, itu kita lakukan penyitaan semua. Apakah ada komitmen TPPU-nya nanti di sini, Pak? Sambil jalan. Ada mas yang dikenal siapa namanya? Saya ada uang mengalir ke istrinya dan sudah dipakai juga. Nah itu apakah sudah diperiksa dan statusnya istrinya itu sekarang bagaimana? Dan terakhir total aset yang disita itu sudah berapa ya Pak? Dari itu. Terima kasih. Ya. Jadi bukan mengalir, disimpan di rekening istrinya, dan istrinya juga sudah diperiksa sebagai saksi kemarin. Kemudian yang sudah diamankan kurang lebih 5 miliar. Sama yang tadi Pak, ini si JPU AZT ini sudah berapa kali melakukan hal ini? Apakah di satu kasus ini? Dalam perkara ini kita hanya menjadikan tindak pidana di pengembalian barang bukti atau eksekusi dalam perkara yang disebutkan tadi. Kita belum mendapatkan informasi lain bahwa di dalam kasus lain tersangka ini juga melakukan hal yang sama. Pak, saya Supriyarto Rudatin dari Radio El Sinta. Mau bertanya, ini kan yang disengketakan ini kan 63 digelapkan jadi setengah, separuhnya ya Pak ya. Apakah ada kemungkinan sebenarnya berapa sih yang harus disita? Ataukah ada kemungkinan mungkin ada perhitungan antara para pihak tadi, oh ini lebih nih maka dibagi. Kemungkinan lebih makanya dibagi gitu Pak. Terima kasih. Jadi begini Pak ya, perkara ini bergulir menjadi perkara penipuan, investasi bodong, Ya. karena apa yang diinvestasikan oleh para nasabah itu tidak dapat dikembalikan, dan aset yang ada tidak mencukupi untuk menutupi itu. Jadi kalau dihitung, tentunya barang-barang yang disita itu tidak bisa mengcover kerugian para nasabah. Nah, sehingga dengan posisi seperti itu, tentunya uang ini memang tidak mencukupi, kan jauh lebih besar dari yang akan mereka terima. Justru oleh oknum penasihat hukum dan oknum jaksa ini, uang yang juga sudah kurang itu justru kurang-kurangi lagi. Jadi tidak ada istilah kelebihan. Ini uang milik nasabah yang tergabung dalam paguyuban yang harusnya dikembalikan secara utuh. Nanti pembagian atau mekanismenya pembagiannya akan diatur oleh paguyuban para korban dari investasi Parentip ini. Pada waktu melakukan ini, kapasitasnya sebagai jaksa penuntut umum dalam jabatan sebagai kasubsi di seksi barang bukti. Tapi apa yang dia lakukan itu sebagai kewenangan dia sebagai penuntut umum, mengeksekusi. Nah, kemudian selanjutnya yang bersangkutan mutasi ke Kalimantan Barat sebagai kasih intel. Mengenai status kepegawaian dan lain-lain, pencopotan sedang dalam proses sesuai mekanisme kepegawaian yang ada. Ya. Itu lagi, silakan. Terkait
uang dari nasabah yang terpilih kan masuk dalam gugatan atau melakukan di sidang. Itu juga sempat berubah nggak Pak? Kira berubah kan? Tidak. Enggak. Jadi semua barang bukti yang ada yang disita berupa uang semuanya dituntut untuk dikembalikan kepada para korban diwakili oleh paguyuban. Tapi dalam pelaksanaannya ini dilaksanakan melalui perantara penasihat hukum. Disinilah ada peluang untuk memanipulasi yang harusnya dikembalikan utuh senilai 61 miliar tadi, tetapi ternyata tidak dikembalikan utuh oleh mereka, dan juga ini sudah menimbulkan reaksi daripada para anggota paguyuban mengenai kekurangan uang yang harusnya diterima ini. Ya. Baik, demikian yang satu lagi silakan. Mengenai ujuk rayu tadi Pak, sedikit kronologi apakah ujuk rayu itu tidak melibatkan pejabat-pejabat seperti Kajari, kasih gitu Pak di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat gitu Pak? Apakah mereka tidak mengetahui adanya pertemuan antara JPU Asep dengan lawyer-lawyer tersebut Pak? Jadi saudara Azeb ini adalah JPU, otomatis dalam keseharian persidangan berinteraksi dengan penasihat hukum terdakwa waktu itu. Di situ mereka menyusun rencana. Mengapa kami sampaikan membujuk? Karena kewenangan ini ada pada JPU. Jadi kalau JPU-nya tidak mau, ini tidak terlaksana. Nah, kemudian mengenai pengetahuan atasan dari saudara Azeb, sekarang ini sedang kami dalami pengetahuan itu. Oke? Baik, terima kasih Pak.